Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 8, muatan bahasa Indonesia, subtema 1 dan subtema 2, di mana nanti kita akan belajar tentang penggunaan huruf kapital, penggunaan tanda titik di akhir kalimat, dan membuat kalimatnya menggunakan adik Simba. Setelah itu kalian siapkan buku tematik tema 8-nya dan alat tulisnya ya. Dan silakan simak video berikut ini. Materi yang pertama, penggunaan huruf kapital pada kata ganti Tuhan. Anak-anak, beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang penggunaan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital diantaranya adalah pada awal kalimat, nama orang, nama hari, nama bulan, nama sapaan, dan hari ini kita akan belajar penggunaan huruf kapital pada kata ganti Tuhan. Simak baik-baik ya. Nah, kita bisa menyebut nama Tuhan dengan berbagai kata ganti. Macam-macam kata ganti Tuhan diantaranya adalah Yang Maha Esa, Yang Maha Besar, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Pengasih, Yang Maha Penyayang, dan lain-lain. Anak solih, coba yuk kita perhatikan contoh penulisan kata ganti Tuhan berikut ini. Contoh yang pertama, sungguh indah alam ciptaan Yang Maha Esa. Kedua, Made bersyukur atas karunia Yang Maha Pengasih. Yang ketiga, teruslah berdoa kepada Yang Maha Penyayang. Yang keempat, ibu memohon keselamatan pada Yang Maha Kuasa. Nah, anak-anak bisa melihat di sini kata ganti Tuhan ditulis dengan huruf kapital pada setiap katanya. Yang Maha Esa yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf Y, M, dan E. Anak-anak hebat, saat menulis sebuah kalimat, kamu juga harus memperhatikan penggunaan tanda titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat. Tanda titik ditulis setelah kata terakhir dalam sebuah kalimat. Sekarang bacalah kalimat-kalimat berikut ini dengan benar ya anak-anak hebat. Yang pertama, kalau terjatuh bisa terluka. Lalu yang kedua, jam dindingnya pun bisa pecah. Yang ketiga, iya ayah, saya akan berhati-hati. Coba perhatikan penggunaan tanda titik pada beberapa kalimat sebelumnya. Tanda titik selalu dibubuhkan di setiap akhir kalimat. Selain penggunaan tanda titik, tentunya kamu masih ingat dengan penggunaan huruf kapital, bukan? Sekarang coba tulis kembali kalimat berikut dengan benar. Tulislah dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda titik. Yang pertama, batu baterai jam dinding di ruang tamu sudah usang. Nah, di sini huruf B seharusnya memakai huruf besar atau huruf kapital ya anak-anak hebat, karena berada di awal kalimat. Pada akhir kalimat juga harus menggunakan tanda titik. Selanjutnya yang kedua, ayah meminta bantuan Udin untuk menggantinya. Di sini kata ayah seharusnya memakai huruf kapital karena berada di awal kalimat. Selanjutnya huruf U pada kata Udin seharusnya juga memakai huruf kapital karena merupakan nama orang.
Jangan lupa tanda titik di akhir kalimat ya anak-anak hebat. Lalu Ayah dan Udin sama-sama memperbaikinya. Ayah di situ awal kalimat seharusnya memakai huruf kapital. Udin nama orang juga memakai huruf kapital. Lalu kita beri tanda titik. Yang keempat, Ayah berterima kasih pada Udin. Ayah di awal kalimat memakai huruf kapital. Nama orang Udin juga memakai huruf kapital. Jangan lupa tanda titik. Dan yang terakhir, Ayah bersyukur kepada Tuhan mempunyai anak yang patuh seperti Udin. Nah, di sini awal kalimat memakai huruf kapital ya anak-anak hebat. Kata Tuhan juga memakai huruf kapital. Dan nama orang Udin juga memakai huruf kapital. Di akhir kalimat kita beri tanda titik ya. Tentang penggunaan tanda tanya. Kita juga pernah belajar tentang penggunaan tanda tanya. Apakah anak-anak masih ingat? Oke, tanda tanya digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya. Kalimat tanya mengandung kata tanya. Anak-anak masih ingat tentang lagu Adik Simba? Lagu Adik Simba berisi tentang berbagai kata tanya. Coba yuk kita nyanyikan. 1, 2, 3. Adik Simba, itu kata tanya. Apa, di mana, kapan dan siapa, mengapa, juga bagaimana. Di akhir kalimat beri tanda tanya. Bisa? Coba yuk kita ingat kembali kata tanya dan penggunaannya. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan kejadian dan benda. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau nama. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab dan wawasan. Nah, yang terakhir, kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara, keadaan, atau suasana. Berikut ini adalah contoh penggunaan tanda tanya. Contoh yang pertama, bagaimana cara membuat kue itu, Lani? Contoh yang kedua, siapa yang bermain sepeda? Contoh yang ketiga, mengapa kemarin kamu tidak berangkat gitu? Nah, pada setiap akhir kata tanya, kita beri tanda tanya di akhir kalimatnya. Sekarang perhatikan gambar berikut dengan teliti ya anak-anak hebat. Di situ ada gambar kue tart dengan berbagai kata tanya. Kata tanya pada gambar tersebut yaitu siapa, apa, mengapa, kapan, bagaimana, di mana. Nah, sekarang tugas kalian yaitu menuliskan kalimat tanya berdasarkan gambar yang kamu amati. Tuliskan menggunakan kata apa, mengapa, kapan, siapa, di mana, dan bagaimana. Misalnya di sini nomor 1 dengan kata tanya apa. Kita bisa menuliskan kalimatnya, apa rasa kue ini. Lalu yang kedua dengan kata mengapa. Kalimatnya yaitu mengapa kue ini terlihat enak. Selanjutnya yang ketiga dengan kata tanya kapan. Kalimatnya yaitu kapan kue ini dibuat. Lalu yang keempat dengan kata siapa. Siapa yang membuat kue ini? Selanjutnya yang kelima dengan kata tanya di mana. Di mana kue ini dibuat? Dan yang terakhir dengan kata bagaimana. Bagaimana cara membuat kue ini? Anak-anak hebat, huruf kapital digunakan pada huruf awal nama diri, nama sekolah, nama tempat lahir, nama bulan, dan nama alamat rumah. Nama diri, sekolah, tempat lahir, bulan, dan alamat rumah biasa dimuat dalam kartu identitas seseorang.
Mutiara adalah salah satu siswi SD Nusantara. Mutiara mempunyai kartu pelajar. Perhatikan kartu pelajar milik Mutiara berikut ini ya anak-anak hebat. Pada kartu pelajar milik Mutiara, nama diri, sekolah, tempat lahir, dan alamat rumah ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal kata. Anak-anak hebat, masih ingatkah kamu tentang aturan penggunaan huruf kapital? Salah satu aturan penggunaan huruf kapital yaitu pada penulisan nama diri. Penulisan namamu, orang tuamu, saudaramu, serta temanmu harus diawali huruf kapital ya. Perhatikan kalimat-kalimat berikut ini dengan teliti ya anak-anak hebat. Yang pertama, namaku Udin. Yang kedua, kakakku bernama Mutiara. Lalu yang ketiga, ibuku bernama Fatimah. Dan yang terakhir, ayahku bernama Rahmat. Nah, pada penulisan nama Udin, Mutiara, Fatimah, dan Rahmat diawali dengan huruf kapital ya anak-anak hebat, karena merupakan nama orang atau nama diri. Masih ingatkah kamu aturan penggunaan tanda titik pada kalimat anak-anak hebat? Yuk, bacalah kembali kalimat berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Yang pertama, teman-teman, piala ini aku peroleh ketika masih kelas 1 SD. Lalu yang kedua, waktu itu aku juara lomba mewarnai. Dan yang terakhir, aku selalu merawatnya sampai sekarang agar tahan lama. Kalimat-kalimat di atas selalu diberi tanda titik di akhir kalimat. Selain itu, tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Misalnya saja pukul 8 ditulis pukul 08.00. Pada pukul 8, tanda titik digunakan pemisah antara bilangan jam dan menit. Angka 08 merupakan tanda jam, sedangkan angka 00 merupakan tanda menit. Nah, di sini tanda titik digunakan untuk memisahkan antara jam dan menit. Yuk kita buat kalimat yang sesuai dengan waktu yang ditunjukkan oleh jam. Yang pertama, Udin belajar pukul 8 malam atau pukul 20. Nah, yang kedua, di situ Udin sarapan pukul 6 pagi. Ingat ya anak-anak hebat, penulisan pukul 6 pagi yaitu 06.00. Selanjutnya, Udin menonton TV pukul 14 atau pukul 2 siang. Penulisannya pukul 14.00. Lalu Udin mencuci piring pukul 16 atau pukul 4 sore. Penulisannya 16.00. Selanjutnya, Udin tidur pukul 21 atau pukul 9 malam. Penulisannya 21.00. Dan yang terakhir, Udin bangun tidur pukul 5 pagi. Penulisannya pukul 05.00. Anak-anak hebat, kalimat tanya adalah kalimat yang dibuat menggunakan tanda tanya. Kata tanya dalam bahasa Indonesia terdiri atas apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kalimat tanya juga dapat dibuat dengan menambahkan partikel kah pada suatu kata. Penulisan kalimat tanya harus diakhiri dengan tanda tanya. Yuk, perhatikan percakapan berikut ini ya anak-anak hebat. Apakah kamu
kami boleh bermain di kolam renang, Ayah? Boleh nak, asalkan harus berhati-hati ya. Kita harus memperhatikan keselamatan. Tahu bagaimana caranya nak? Kita harus memakai pelampung dan jangan ke tempat yang dalam ya nak. Itu bisa membahayakan diri. Dalam percakapan antara Ayah dan Udin terdapat dua kalimat tanya. Yang pertama, apakah kami boleh bermain di kolam renang, Ayah? Lalu yang kedua, tahu bagaimana caranya, nak? Kalimat tanya tersebut menggunakan kata tanya apa dan bagaimana. Yuk perhatikan gambar berikut ini ya anak-anak hebat. Tulislah pertanyaan menggunakan kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Misalnya di sini menggunakan kata tanya mengapa. Mengapa mereka terjatuh dari sepeda? Lalu menggunakan kata tanya kapan. Kapan mereka bersepeda? Selanjutnya kata tanya bagaimana. Bagaimana keadaan mereka setelah terjatuh? Kemudian dengan kata tanya di mana. Di mana mereka terjatuh dari sepeda. Dengan kata tanya siapa. Siapa yang terjatuh dari sepeda. Dan yang terakhir dengan kata tanya apa. Apa yang harus dilakukan agar tidak terjatuh dari sepeda? Anak-anak hebat, tadi kita sudah menyimak video yang sudah kita tonton ya. Nah, semoga dari video tersebut kalian paham ya Nak ya. Nah, kemudian ada beberapa halaman yang sudah dibahas pada video tersebut. Nanti kalian tulis di buku kalian masing-masing ya. Nah, cukup sekian materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.